Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Zaki Aditya Rahman, mahasiswa akuntansi semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Sukomi. Izin akan mempresentasikan tentang materi yang ada di dalam matkul akuntansi manajemen yang didosenkan oleh Pak Andri Indrawan MAK. Jadi, saya akan mempresentasikan 4 poin dari materi ini. Yang pertama capital budgeting, harga transfer, activity based costing, and last balance scorecard. Ya. Yang pertama terkait capital budgeting. Sebenarnya capital budgeting itu kan proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait investasi jangka panjang yang membutuhkan dana besar seperti pembelian aset tetap. Artinya apa? Artinya setiap perusahaan ketika ingin ada keinginan untuk membeli aset yang besar ataupun investasi yang besar, maka itu perlu perhitungan yang matang. Jadi tidak bisa asal membeli gitu. Andai kata misalkan perusahaan pabrik rokok karena kebutuhan permintaannya naik, walhasil kebutuhan produksinya juga naik. Nah, langsung saja nih misalkan dari bagian produksi minta ke bagian keuangan untuk membeli mesin, nggak bisa serta-merta langsung begitu. Harus dihitung dulu, ada hitung-hitungannya. Contohnya kapan, kayak misalkan ada metode di sini, metodenya ada payback period, kapan ini bisa balik modal dan lain sebagainya, itu ada perhitungan. Tujuannya apa? Jelas, menilai kelayakan, sebenarnya mending kita ngeluarin duit atau enggak nih buat beli, gitu. Kemudian membandingkan alternatif proyek dan mengelola resiko investasi. Kemudian yang kedua ada harga transfer. Nah, harga transfer ini adalah harga yang dibebankan atas transaksi barang atau jasa antar divisi dalam satu perusahaan yang sama. Nah, karena kan kadang perusahaan itu memproduksi barang-barang yang akhirnya dipakai sendiri. Contoh, ada perusahaan pulpen. Nah, tentu kan divisi-divisi, produksi, maupun administrasi dan lain sebagainya yang ada dalam perusahaan itu tentu memakai produk dalam atau internal perusahaan mereka dong. Masa iya sih mereka malah membeli produk lain sehingga malah menguntungkan perusahaan lain? Enggak, pasti menggunakan produk internal perusahaan sendiri. Tapi bagaimana harganya? Nah, ini harganya kenapa dibahas khusus? Karena balik lagi, karena terjadi pembelian internal, sebenarnya ini bisa diciptakan efisiensi dan keadilan antar divisi. Karena gimana pun tim sales atau produksi itu target bagaimana mereka bisa menjual sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dalam sisi uang perusahaan, perusahaan itu kalau dalam pengeluaran bagaimana bisa menghemat sedikit-sedikitnya gitu. Sehingga di sini perlu ditengahi khususnya oleh bagian direksi. Bagaimana bisa menciptakan efisiensi keadaan antar divisi, memberikan informasi relevan bagi evaluasi kinerja divisi, dan menghindari konflik internal. Nah, ada beberapa metode yang bisa dipakai, yaitu harga pasar, harga berdasarkan biaya, full cost, atau harga negosiasi, ataupun sistem ganda. Misalkan yang tadi contohnya terkait pulpen. Akhirnya divisi administrasi membeli pulpen dengan harga yang sama dipakai saat perusahaan itu menjual pulpen kepada pelanggan, bisa pakai itu. Ataupun pakai harga variabelnya aja, gak usah ada tambahan overhead yang lain. Jadi benar-benar eee, variabel cost-nya aja paling tambahin 10% gitu. Itu contoh dari harga berdasarkan biaya. Nah, jadi gunain harga transfer ini untuk mengatur terkait pembelian internal. Kemudian poin materi ketiga itu terkait activity based costing, yaitu adalah metode perhitungan biaya yang menelusuri biaya overhead berdasarkan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya. Karena kan dalam perusahaan ini pengeluaran tentu banyak. Namun dalam dalam akuntansi manajemen kita sangat-sangat perlu memperhatikan mana sih pengeluaran yang benar-benar memakan slot banyak gitu. Sehingga perlu diteliti dari satu persatu khususnya dari biaya overhead bagian mana nih, itu yang secara cover-nya tidak langsung terhadap produk sehingga seharusnya bisa untuk diperkecil porsinya. Maka ada langkah-langkahnya untuk mengetahui hal ini,
Yang pertama, identifikasi aktivitas utama, klasifikasikan biaya ke dalam kospol, tentukan cost driver, hitung tarif per aktivitas, dan alokasikan biaya ke produk sesuai konsumsi aktivitas. Nah, sebenarnya nanti aktivitasnya bisa banyak, ada unit level, base level, product sustaining, kemudian facility sustaining. Nah, manfaatnya jelas banyak, penetapan harga pokok yang lebih akurat, karena kita akan melihat mana nih yang boncos biayanya, sehingga nanti bisa diatur supaya kita memberikan HPP yang lebih akurat. Kemudian mengidentifikasi aktivitas yang non value added. Jadi, kalau misal, oh ternyata kenapa nih sales kita naik tapi, pengeluaran kita juga boncos. Nah, ini kan kita perlu ketahui bagaimana asal muasalnya, sehingga dengan kita menerapkan ABC ini kita tahu mana pengeluaran yang khususnya bagian overhead, dia kan overhead itu tidak ada value added, tidak banyak value added-nya, sehingga kita bisa hapus atau efisiensikan aktivitas yang non value added dan meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan terkait balance scorecard. Nah, pada dasarnya kan sebenarnya ini alat manajemen strategis yang mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif, tidak hanya aspek keuangan. Ini layaknya seperti KPI lah, mirip-mirip dengan KPI, Key Performance. Jadi kita tetapkan sebagai perusahaan, kita menetapkan sejak awal apa sih, alat ukur nih untuk menandakan perusahaan kita tahun ini akan sukses atau tidak, alat ukurnya itu, gitu. Alat ukurnya itu. Nah, ada 4 perspektif utama yang harus ada dalam, balance scoreboard itu. Yang pertama terkait keuangan, terkait pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Tentu ini kan sebenarnya sangat bermanfaat sekali, khususnya dari bagian manajemen, sehingga bisa menyelaraskan antara strategi dan operasional. Menyediakan indikator kinerja yang lebih seimbang, sehingga dalam penetapan gaji pun dan insentif kita juga bisa melihat takaran-takaran yang lebih pas, lebih wajar sesuai dengan kinerja para pegawai. Kemudian mendorong peningkatan berkelanjutan. Kesimpulannya adalah capital budgeting itu membantu pengambilan keputusan investasi khususnya jangka panjang secara rasional, tidak terburu-buru, tidak main asal beli dan lain sebagainya, tapi ada perhitungan yang matang. Kemudian harga transfer itu mengatur transaksi internal secara adil dan efisien, kemudian activity based costing itu memberikan gambaran biaya yang lebih realistis, biar, kita memberikan HPP yang juga lebih akurat, gitu. Tidak berdasarkan, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian yang terakhir balance scorecard membantu mengevaluasi kinerja secara komprehensif. Keempat konsep ini penting, menjadi pilar yang penting dalam akuntansi manajemen modern yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.